Indonesia saat ini memiliki komposisi unik jajaran jet tempurnya yang diisi F-16 dan Su-30 buatan Rusia. Komposisi unik F-16 dan Su-30 ini begitu menarik perhatian pengamat asing di mana mereka memperkirakan Indonesia ingin menghindari adanya embargo militer dari Amerika Serikat lagi. Tetapi tentunya akan ada resiko bagi Indonesia dalam mengoperasikan F-16 dan Su-30 secara bersamaan. Pertama, tentu adanya solid network di mana F-16 dan Su-30 tidak bisa berbagi data hingga berkomunikasi secara simultan karena beda sistem barat dan timur. Sekaligus biaya perawatan membengkak karena mengoperasikan dua jenis jet tempur berbeda, apalagi saat ini untuk mendapatkan suku cadang Su-30 sangat sulit. Pasalnya Rusia tengah berperang di Ukraina, segala kapasitas industri pertahanannya tersedot memenangkan kampanye militer di Ukraina. Hal ini langsung berpengaruh kepada ketersediaan suku cadang Su-30 Indonesia bahkan negara lain seperti Malaysia. Malaysia yang juga mempunyai Su-30 merasa kewalahan memelihara flanker tersebut, bahkan mereka saat ini sudah mewanti-wanti agar tidak membeli senjata dari Rusia termasuk jet tempur. Dengan memudarnya daya tarik senjata Rusia di tengah perang Ukraina, Malaysia mempertimbangkan untuk beralih ke pemasok Asia lainnya sekaligus berupaya membangun industri lokal. Padahal sebelumnya Malaysia rajin membeli jet tempur buatan Rusia sebelum Su-30 TUDM telah mengoperasikan jet tempur MiG-29. Sayangnya MiG-29 pensiun dini karena Malaysia tidak mempunyai cukup uang untuk dapat memelihara jet tempur tersebut. Kemampuan pertahanan Malaysia secara historis sangat bergantung pada pemasok asing dan Rusia telah menjadi salah satu dealer utama Kuala Lumpur di sektor kedirgantaraan. Hal ini tampaknya berubah karena pesawat buatan Rusia yang dioperasikan negara Malaysia kini menghadapi sejumlah kekurangan. Pada tahun 2017, Malaysia menghentikan operasional pesawat tempur MiG-29 dan juga berjuang untuk menjaga agar pesawat serang darat Su-30 MKM tetap beroperasi. Mengorbankan MiG-29 agar Su-30 tetap operasional jelas sebuah kesalahan perencanaan dari petinggi militer Malaysia. Mereka lalai memperkirakan biaya perawatan yang mahal dari jet tempur Rusia tersebut. Akan tetapi kasus di Malaysia berbeda dengan Indonesia. Sementara Indonesia membeli Sukhoi karena kepepet keadaan gara-gara embargo militer Amerika Serikat. Sebelum kena embargo militer Amerika Serikat tahun 1995, Indonesia sudah siap membeli tambahan F-16 sebanyak 9 unit. Rencana ini berantakan kala Kongres Amerika Serikat menjatuhkan embargo, padahal USAF dan Pentagon tak menginginkan hal ini terjadi. Lalu Indonesia berpindah membeli Sukhoi, sebuah tamparan keras bagi pemerintahan Amerika Serikat. Tamparan bagi Amerika Serikat saat Rusia mendapatkan kontrak jet tempur Jakarta, bunyi judul artikel terbitan The New York Times pada 6 Agustus 1997. Pemerintah Indonesia kecewa tudingan pelanggaran HAM di Timur Timur dijadikan patokan Kongres Amerika Serikat menghalangi pembelian F-16.
Menentang para pengkritik hak asasi manusia di Amerika Serikat, Indonesia mengatakan bahwa mereka akan membeli pesawat tempur dan helikopter Rusia setelah membatalkan kesepakatan untuk F-16 buatan Amerika Serikat karena serangan Kongres terhadap catatan hak asasi manusia. Keputusan Jakarta untuk beralih ke Rusia merupakan kemunduran serius bagi perusahaan pertahanan Amerika Serikat yang mencoba menjual senjata di pasar Asia yang tumbuh cepat tetapi semakin kompetitif. Indonesia bahkan menginginkan 20 unit Su-30 dengan fase pertama membeli 12 buah lebih dulu. Sementara Indonesia menginginkan 20 jet tempur untuk tahap pertama dan memutuskan untuk membeli 8 helikopter dan 12 pesawat tempur. Upaya Indonesia membeli Su-30 berhasil membuat Amerika Serikat segera mencabut embargo militer lalu menghibahkan 24 unit F-16.